Halo, kembali lagi bersama saya Niputu Ayodhya Daphni, Prodi S1 Farmasi di Universitas Trinita Manado. Baik, pada hari ini saya akan membawakan materi atau intisari pada materi penjelasan hari ini, yaitu Farmasetika Dasar pada tanggal 17 November 2020, di mana banyak sekali penjelasan-penjelasan dari pembawa materi yang saya dapatkan hari ini. Baik, kita masuk pada penjelasan materi yang pertama, yaitu mengulang kembali materi minggu lalu, yaitu pengertian obat dan sediaannya. Kemudian lanjut pada materi kedua, yaitu menjelaskan tentang penggolongan obat. Nah, di sini dijelaskan bahwa penggolongan obat ada beberapa, yaitu obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, obat narkotika, obat psikotropika, sediaan obat, dan tradisional. Itu yang saya pahami tadi. Dan masuk ke penjelasan ketiga, yaitu muncullah pertanyaan dari pembawa materi kepada siswa-siswi mahasiswa, yaitu seperti apa perbedaan narkotika dan psikotropika. Nah, di sini ada salah satu teman saya menjawab seperti narkotika adalah obat yang disalahgunakan oleh pengguna yang bisa menyebabkan ketergantungan pada penggunanya yang menggunakannya tanpa resep dokter dan menggunakannya terlalu berlebihan atau terlalu banyak. Sedangkan psikotropika dia menyebabkan hilangnya kesadaran mental perilaku pada pengguna tersebut, karena obat psikotropika harus menggunakan resep dari dokter. Begitu juga narkotika harus menggunakan resep dari dokter, karena obat keras ini tidak boleh sembarang digunakan, karena resikonya sangat besar jika disalahgunakan. Baik, kita masuk pada materi penjelasan yang keempat, yaitu penggolongan obat terapi. Penggolongan obat terapi ada 3, yaitu obat farmakodinamis, obat kemoterapeutis, dan obat diagnostis. Di sini dijelaskan tadi bahwa obat farmakodinamis adalah yang bekerja terhadap fungsi organ dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologi atau fungsi biokimia dalam tubuh. Misalnya hormon, diuretika, hipnotika, dan obat otonom. Sedangkan pengertian obat kemoterapeutis adalah dia yang bekerja membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh. Sedangkan obat diagnosis yaitu merupakan obat membantu atau melakukan diagnosis pengenalan penyakit, misalnya untuk mengenalkan penyakit pada saluran lambung, usus digunakan barium sulfat untuk saluran empedu. Nah, itu materi dijelaskan tentang obat farmakodinamis, farmakoterapeutis, dan diagnosis. Nah, di sini pengertian dari resep. Resep itu ada pada materi minggu lalu. Jadi diulang lagi bahwa resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter hewan, dokter gigi, yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan atau menyerahkan obat-obatan kepada penderita. Itu yang dinamakan dengan resep. Tadi yaitu remedium.
remedium adjuvan. Nah, remedium adjuvan ini adalah obat yang menunjang bekerjanya bahan obat utama. Contohnya dalam resep obat panas. Obat panas golongan antipiretika dan demam. Itu adalah peran utama bahan obat. Materi yang selanjutnya yang dijelaskan yaitu tentang menurut cara kerja obat dalam tubuh. Nah, di sini ada melalui oral, ada melalui tropikal, dan ada melalui sistemik. Nah, di sini dijelaskan bahwa oral itu melalui mulut, obat-obat yang melalui mulut seperti obat tablet, sirup, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam mulut. Nah, sedangkan sistemik adalah obat yang disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan tropikal adalah obat yang dioleskan pada kulit. Contohnya seperti obat salep. Nah, baik, itulah materi-materi tadi yang dijelaskan pada tanggal 17 November 2020, materi tentang farmasetika dasar. Itulah yang saya dapatkan tadi. Lebih dan kurangnya saya pribadi minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.